Ya, baik, pada video hari ini saya akan membahas tentang FTP ya. Kita sudah masuk di topik File Transfer Protocol. Jadi secara sederhana FTP itu bagaimana kita bisa mengupload sebuah file ke server atau bahkan mungkin mendownload juga sebuah file dari server ya. Nah, yang mengaturnya itu adalah FTP atau File Transfer Protocol ya. Oke, saya kasih studi kasus. Jadi misalnya seperti ini. Di sini ada dua PC ya. Ada Ubuntu server, kemudian ada Windows 10. Nah, di lokasi PC ini letaknya di Bandung ya. Kemudian lokasi fisik PC yang Windows 10 ini letaknya ada di Makassar ya. Nah, Windows 10 ini bersifat klien ya. Kemudian di Ubuntu server ini bersifat server, karena kita harus menginstalkan dulu aplikasi yang namanya VSFTPD ya sebagai FTP servernya untuk OS Ubuntu server. Kemudian untuk di Windows 10 kita harus menginstal aplikasi FileZilla client ya. Jadi nanti Windows 10 ini atau PC yang ada di Makassar ini akan bisa mengirim file, mengupload file ya lebih tepatnya, atau mendownload file dari dan menuju ke Ubuntu server ya. Misalnya kita bisa mengupload gambar atau teks masuk ke Ubuntu server, atau bahkan kita bisa dari Windows 10 mendownload file-file yang ada di Ubuntu server masuk ke laptop kita. Nah, itu yang mengatur adalah FTP. Nah, untuk itu mari kita konfigurasi di bagian sisi servernya dulu ya. Memang di bagian servernya ini agak sedikit panjang ya. Jadi kita fokus di bagian servernya dulu, yaitu Ubuntu server ya. Nanti kalau sudah selesai di sini baru kita masuk di instalasi di bagian kliennya. Oke. Saya buka Ubuntu server dulu. Kemudian saya start. Ya, ini saya percepat saja ya. Oke, saya coba login dengan user masing-masing ya. Masukkan password, enter. Oke, saya clear. Saya sudah login. Nah, pertama saya harus cek dulu apakah Ubuntu server saya ini terkoneksi internet atau tidak. Saya coba ya dengan cara mengetikkan ping Google. Jadi settingan konfigurasi jaringannya, settingan IP-nya itu settingan yang praktikum sebelumnya ya. Jadi jangan diubah-ubah lagi kalau sudah berhasil. Saya coba ping google.com, enter. Ini sudah reply ya, artinya Ubuntu server saya ini sudah terkoneksi ke internet. Kalau misalnya kalian tidak terkoneksi ya, tapi sebelumnya pernah terkoneksi, kalian coba pergi ke sini. Ya, di sini ada, kalau di Windows 7, Windows 10 itu sini klik kanan saja ya. Di bagian sini. Ya, WiFi. Klik kanan, kemudian open network and internet setting. Kemudian dipilih ini, change adapter options ya. Kemudian kita klik ini WiFi-nya ya. Klik kanan, properties. Kemudian tab sharing. Nah, ini dimatikan dulu ya. Kita refresh dulu. Kalau memang tidak mau terkoneksi, matikan. Kemudian oke. Tunggu sebentar dulu ya. Oke, kemudian buka lagi properties, sharing, nyalakan kembali. Kemudian pilih Ethernet keberapa ya. Ethernet keberapa yang terkoneksi. Nah, kemarin itu di video sebelumnya itu Ethernet kedua ya. Oke. Yes. Nah, ini dia ya, Ethernet kedua. Jadi ini yang punya VirtualBox. Oke. Saya close ini, close. Saya ping ulang google.com. Ya, masih terkoneksi. Oke. Nah, saya clear dulu. Kemudian yang kedua, kalian mesti update ya, update Ubuntu servernya. Kalian bisa ketik sudo apt update. Bisa ya. Kalau memang kalian sudah yakin bahwa virtual Ubuntu servernya sudah terupdate,
kalian langsung bisa saja mengetikkan sudo apt, kita langsung install saja ya aplikasinya, vsftpd. Nah, seperti ini. Sorry, ini ya 2L nya vsftp, saya tap saja. Oke, dia langsung auto complete ya, karena memang file paketnya sudah ada, saya sudah update. Tapi kalau misalnya oke, saya enter dulu ya, masukkan password. Oke, ini dia menginstal berhasil ya. Tapi kalau misalnya kalian juga berhasil seperti ini, jadi tidak usah diupdate. Tapi kalau misalnya ada gagal ya, ada kegagalan, nanti kalian bisa update ya, sudo apt update. Oke, saya di sini langsung berhasil. Kemudian saya mau cek apakah FTP server saya sudah aktif atau tidak. Saya bisa ketikkan sudo, kemudian service vsftpd, saya tap saja supaya auto complete. Kemudian status. Oke, saya tap enter. Nah, kalian bisa lihat di sini ya. Bentar. Ya, kalian bisa lihat di sini aktif ya. Ini aktif, jadi artinya service FTP servernya itu sudah aktif. Oke. Ini sudah aktif ya. Nah, selanjutnya, step selanjutnya ini agak sedikit harus diperhatikan. Saya akan mengambil panduan di salah satu website ya. Saya coba buka dulu. Oke, ini kalian bisa lihat juga di sini devanswer.co/installing FTP server vsftpd Ubuntu. Ya, sambil beberapa step di sini ya. Jadi kalian bisa ikuti terminalnya, konsolnya. Oke, ini tadi sudah kita lakukan ya, install ya, tapi saya tidak update karena saya sudah update. Tapi kalau misalnya kalian juga sudah update, langsung install saja. Kemudian ini proses pengecekan apakah aktif, itu sudah tadi. Kemudian kita buat user khusus FTP ya. Jadi ada user khusus FTP. Oke, saya recap dulu di sini ya supaya kalian bisa review kembali. Pertama itu saya update ya. Ini opsional saja. Ya. Kemudian ini pilihan ya. Kemudian kalian install vsftpd. Oke, kemudian untuk ceknya kalian bisa cek service-nya dengan cara mengetik sudo service vsftpd status. Oke, sudah, proses instalasi sudah selesai di sini ya. Nah, sekarang step kedua kita akan buat user khusus FTP ya. Nah, caranya kalian bisa ketik ini sudo add user ftp user ya, sudo add user ftp user. Jadi FTP user ini namanya ya. Nah, saya mau namanya di sini ftp underscore misalnya name ya. Oke, saya coba buka kembali ya. Oke, saya buat user ya, sudo add user, atau saya clear dulu supaya bersih. Oke, sudo add user, nama usernya itu ftp underscore, jadi name masing-masing ya. Jadi nama FTP nya itu adalah name masing-masing, ftp underscore name kalian masing-masing. Nah, saya contoh di sini 11.20.31, enter. Oke, dia minta passwordnya ini password baru ya, password untuk user yang kalian buat sekarang ini ya. Saya buat sini ftp 11.20.31. Oke, saya masukkan passwordnya. Jadi kalian mesti ingat, kalau misalnya kalian tidak mau rempong, kalian samakan saja password dengan user Ubuntu kalian ya. Oke, saya masukkan passwordnya, enter, masukkan lagi, enter. Kemudian isi saja biodata di sini ya. Misalnya Rizal.
enter 1212 ini dummy saja ya. Ya, enter. Oke, sudah ya, kita sudah buat user. Nah, sekarang apa stepnya? Oke, jadi sudah buat user itu. Oke, ini SSH kita sudah pelajari, kita langkahi. Kita masuk di Oke. Nah, sekarang kita mau nanti klien itu bisa mengupload ke Ubuntu server kita ya. Jadi kita buat sebuah folder, jadi tempat foldernya di mana nanti ketika klien-klien itu akan bisa mengupload filenya langsung masuk ke folder yang akan kita buat. Jadi kita buatkan folder dulu di user yang tadi ya. Oke, saya buka kembali ini. Oke, saya clear. Saya tadi sudah buat user, jadi saya mau coba lihat apakah memang benar saya sudah buat user. Saya ls saja. Saya mau tampilkan apa? Saya mau tampilkan home ya, spasi /home tab. Jadi karena di bawah home itu biasanya ada user ya, kita sudah belajar di pertemuan pertama bahwa semua user itu ada di home. Bentar. Nah, kalian bisa lihat di sini sudah ada 2 user. User yang paling pertama yang kita pernah buat ya, itu Rizal 112031. Kemudian yang baru tadi kita buat ini FTP 112031. Oke. Nah, sekarang kita buat ini untuk mengecek saja ya apakah memang sudah benar ada user. Nah, sekarang saya clear dulu. Kita buat folder di user itu ya. Kita buat folder. Jadi caranya kita tetap minta izin sudo. Cara buat foldernya mkdir. Oke, posisi saya sekarang ada di Rizal 112031 ya. Posisi saya sekarang ada di user sini ya. Saya mau buat folder di user FTP tapi dari sini ya, dari user saya, dari Rizal 112031. Nah, caranya kalian bisa lihat ini ya. Kalian bisa lihat ini. Sudo mkdir /home /ftp user /ftp. Oke, saya buat sudo karena memang kita ingin membuat folder file itu di luar dari daerah kekuasaan kita ya. Saya buat folder mkdir. Saya mau buat folder di mana? Saya mau buat folder di root, kemudian home / kemudian nama usernya tadi apa, itu FTP. Oke, saya tap saja supaya autocomplete FTP 112031. Kemudian di bawah user ini sebenarnya masih kosong karena kita tadi membuat user itu hanya user saja ya, kita buat bukan sebuah folder atau file. Nah, ini baru kita mau buatkan foldernya. Jadi kalau misalnya saya lupa cek tadi untuk memastikan bahwa di dalam FTP 112031 ini, dalam user ini memang benar-benar kosong. Nah, saya mau buatkan folder yang bernama FTP. Nah, cukup tulis saja nama foldernya. Jadi yang paling terakhir itu adalah nama foldernya. Kalau misalnya kita buat mkdir ya. Bentar. Oke, saya mau cek. Saya mau lihat ls ya. etc root home kemudian FTP enter. Nah, kalian bisa lihat sudah ada folder terbuat di bawah user FTP 112031 ya. Nama foldernya di sini kita tulis tadi FTP. Nah, sekarang kita mau folder ini kita mau rubah modenya ya. Kita mau rubah perizinannya. Nah, caranya kita lanjut lagi ke step berikutnya. Sudo ya, kita minta izin lagi kan kita memang posisinya masih ada di user bawaan ya, Rizal 112031. Sudo cheng ya, ubah owner maksudnya on, kita mau rubah nobody. Oke, .2 no group.
Oke, jadi orang klien semua akan bisa mengakses file-file yang ada di folder ini. Jadi kita rubah perizinannya supaya yang lainnya bisa mengakses ya. Yang mana mau dirubah, kita tulis lagi pathnya, root dan home, setup saja ya. Kemudian FTP setup, kemudian tulis nama folder yang mau dirubah, FTP. Bentar. Nah ini sudah berubah modenya ya, jadi kalian bisa masuk ke mengupload filenya ke folder ini ya. Oke, nah sekarang kita akan merubah lagi modenya ya, perizinannya di folder tersebut dengan menggunakan lagi metode change mode ya, change mode. Dengan cara kalian bisa ketik sini sudo chmod spasi A itu apa, ini kalian bisa lihat A itu artinya all atau everyone, kemudian dash remove ya, saya remove, kemudian W write spasi folder apa yang mau dirubah, folder apa yang mau diubah izinnya, itu saya posisikan dia ada di root, kemudian home, kemudian di user saya, kemudian di folder yang sudah saya buat tadi. Enter. Oke, sudah ya. Nah sekarang saya mau buat lagi sebuah folder di dalam folder FTP ya. Kita lanjut lagi, create new directory di dalam within FTP ya, di dalam FTP. Nah, saya mau buat lagi sudo mkdir, membuat folder lagi di mana di root, home, kemudian user, kemudian di dalam folder FTP, kemudian dalam folder FTP itu ada namanya folder files. Enter. Oke, sudah terbuat ya. Kita cek dulu apakah memang benar sudah ada. Saya mau ls, saya mau list ya. Saya mau lihat home, kemudian user, kemudian folder FTP. Enter. Nah, ternyata memang sudah ada tercreate ya, sudah terbuat folder namanya files. Oke, saya clear. Kemudian kita akan ketikkan lagi ya, change owner, ubah mode lagi di bagian filesnya ya. Kita ketik sudo chown ya. Kemudian di sini nama user kita ya, nama user kita FTP underscore name saya 112031. Oke, titik 2, kemudian ketik lagi nama usernya ya, FTP underscore 1120. Ini mungkin hilangkan spasinya ya, slash home ya, kemudian usernya FTP user ini tidak kelihatan, kemudian FTP, kemudian files. Oke, sampai ke akar-akarnya ya, sampai ke files. Kemudian ini dia di sini sampai ke files ya, ini juga kita di sini sampai ke files. Ntar oke, modenya sudah berubah ya. Nah sekarang kita akan kita akan masuk ke konfigurasi etc ya. Ini saya clear lagi. Sebelum saya lanjut, saya akan recap lagi ya. Oke, sudah add user tadi, kita rubah mode ya. Kita rubah mode sudo change on jadi nobody, kemudian no group ya. Lokasinya ada di sini, lokasi saya ya, home, kemudian FTP 112031. Jadi nanti kalian NIM-nya masing-masing, kemudian nama foldernya FTP. Oke ya.
kemudian lanjut di sini ya, sini saya ubah lagi, bukan lagi owner melainkan modenya ya, perizinannya. Change mode itu all atau everyone dash remove ya, kemudian write FTP. Kemudian saya buatkan foldernya di sini mkdir /home /ftp, nama user saya ya, nama foldernya. Kemudian saya buat folder baru yang namanya files. Oke, kemudian folder baru itu akan saya rubah modenya lagi ya, sudo change owner, change on spasi nama user saya 11.20.31.2, tulis kembali ya nama usernya FTP 11.23, underscore di sini 11.21 spasi etc com /ftp user saya, kemudian nama foldernya, kemudian files. Oke, sampai sini ya. Kita sudah rekap. Oke, sekarang kita akan konfigurasi di bagian etc-nya ya. Tetapi saya di sini terpisah-pisah ya, terminalnya terpisah-pisah, sintaksnya, konfigurasinya ya. Mungkin kita langsung saja pindah ke sini ya. Ini sebenarnya sama ya, ini memang untuk versi Ubuntu yang 20 ya, ini tadi yang 18, tetapi sama saja, tetapi di bagian poin kelimanya di sini terpisah-pisah ya. Ini akan sedikit lama. Nah, kita langsung masuk saja ke sini, poin kelima di bagian sini ya. Ini dia alamat webnya 2004. Oke. Karena di sini dia langsung gabung, dan nanti enak tinggal di copy saja ya semua. Oke, kita coba oke, kita masuk di poin 5, kita akan buat config-nya ya seperti ini. Di sini dia menyuruh kita untuk merename ya, merename pengaturan bawaan, dan kita disuruh buat pengaturan baru ya. Oke, kita coba rename pengaturan bawaannya ya. Saya masuk di sini config. Oke, posisi saya cek posisi masih seperti di awal ya, masih saya berada di user Rizal 11.20.31. Oke, saya coba ketikkan sudo mv etc vsf, saya tab saja ya. Kemudian saya mau buat filenya itu dengan nama, di posisinya di sini root etc vsconf dot, ini sebenarnya terserah dot apa ya, tapi karena di sini saya mau sesuaikan saja di sini jadi dot bak ya, kita backup ya. Bentar, ini sudah. Kemudian saya buat sebuah file yang sama ya, jadi ini file baru dengan nama yang tadi, yang bawaannya ya, tapi kita punya file yang config sendiri. Sudo nano, kita buka menggunakan nano. Apa yang mau dibuka itu ini ya, root etc, nama filenya ini. Ops, terlalu banyak, saya clear dulu ya supaya nggak bingung. Itu auto complete-nya tadi bermasalah ya. Sudo nano etc vsf tpd.conf. Oke, jadi saya mau buka file ini. Saya mau, kalau misalnya tidak ada file ini, dia akan tercreate secara otomatis. Enter. Nah, ini kosong ya, ini kosong. Nah, ini kosong, dan kita akan isi dengan config yang ini ya, sesuai dengan panduan dari website ini. Copy. Oke. Dan kita bisa di paste ya atau enggak?
Nggak bisa ya. Waduh. Ya, nggak bisa. Oke. Saya coba ketik secara manual. Saya belum tahu caranya, cara copy dari beda OS ya. Oke, saya ketik saja. Mungkin saya percepat saja ya. Secure. Oke, saya coba save, Ctrl O, enter, Ctrl X untuk keluar, saya clear. Oke, saya restart coba. Mana restartnya dia? Kemudian saya cek statusnya. Ini saya tekan arrow atas saja ya, arah atas. Jadi dia nanti ngeload history instruksi yang saya sudah pernah ketik. Nah itu dia tadi. Oke nih, saya cek statusnya dan aktif. Aktif ya. Oke, jadi kalau misalnya tidak aktif itu berarti konfigurasinya ada yang typo ya. Perhatikan bukan barisnya lagi yang harus diperhatikan, tetapi huruf per hurufnya ya, karena sangat riskan sekali ya, memakan waktu yang cukup lama ya. Oke, jadi sudah aktif ya. Ini sudah aktif FTP-nya, FTP servernya sudah aktif. Nah sekarang kita akan beralih ke klien. Oke, ke klien. Oke, klien yang saya maksud sini adalah Windows ini ya. Oke, jadi kita akan menuju ke klien ya. Jadi ini kliennya. Jadi ini adalah Ubuntu servernya dan ini adalah klien Windows 10-nya ya. Nah, untuk di server ini sudah selesai ya. Sudah selesai. Nah, sekarang kita ke Windows-nya ya sebagai kliennya. Jadi kita mesti install yang namanya aplikasi FileZilla. Mungkin selain FileZilla juga ada yang jelasnya berbasis FTP ya. Tapi yang umum dan yang mungkin cukup terkenal itu FileZilla ya, FileZilla client ya. Ada juga FileZilla server, tapi yang mesti diinstal adalah kliennya, FileZilla client. Oke, searching saja di Google FileZilla client. Nih ya, tinggal di download saja, cari. Ini saya kebetulan 64 bit, nanti cari saja sesuai dengan namanya ya, bitnya. Nah, klik nanti download. Oke, sekarang setelah nanti di download, nanti diinstal seperti biasa, next ya, kemudian finish. Nah, sekarang saya sudah install di sini FileZilla ini ya, FileZilla client. Oke, apa yang mesti dimasukkan? Jadi pertama yang mesti dimasukkan adalah IP dari Ubuntunya, IP dari Ubuntu server di sini ya. Hostnya maksudnya adalah IP dari Ubuntu server yang ini. Oke, kita cek IP dulu. Ifconfig. IP-nya itu mana. Mana dia itu? Oke, ini ya. Ini IP-nya. 192.168.137.31. IP-nya masih yang kemarin ya, ekor dari NIM kalian. Jadi saya masukkan di sini apa ini? Oh, mengupdate. 192.168.137.1. 192.168.137.31. Kemudian username-nya itu adalah nama user yang tadi telah kita buat ya, yaitu FTP underscore. Nah, saya nama user saya ya di FTP server itu adalah FTP underscore 112031. Nanti kalian name-nya masing-masing ya, FTP underscore, nah name-nya kalian. Kemudian passwordnya yang dimasukkan tadi pada saat membuat user ini, saya masukkan passwordnya. Kemudian port ini kosongkan saja ya, kosongkan saja ini ya. Nanti dia secara default memberikan port FTP. Kemudian saya quick connect. Oke, successful ya. Bisa dilihat di sini ada, di sini bagian sini adalah punya Windows dan bagian sini adalah punya Ubuntu server ya. Jadi tadi yang kita sudah buat folder files di sini, ini sudah ada ya. Folder filesnya ini, kemudian di sini isinya. Nah, coba kita isi dari Ubuntu server ini.
isi sebuah file ya. Kita buat sebuah file di dalam folder files. Oke. Saya clear dulu, saya cek posisi di mana. Oke, saya berada di user. Dan files ini ada di sini. ls saya tampilkan dulu ya. Home. Oke. Jadi file sini ada di dalam user saya ya, yang ini FTP 11.20.31. Saya ls home FTP. Oke, di dalam FTP tadi kita buat ada folder yang namanya folder FTP. Oke, betul ya. Saya tap tadi dia auto complete langsung. Kemudian di dalam FTP itu ada namanya folder files. Saya coba FI tab, ada ya, jadi auto complete. Bentar, ini masih kosong, tidak ada tampilan. Oke, saya mau buat file di dalam folder file ya. Oke, tapi dari posisi saya di sini, Rizal 11.20.31. Caranya kalian bisa sudo, kemudian membuat file itu adalah instruksinya touch spasi di mana mau dibuat filenya, di root, di home, kemudian di dalam home itu ada user saya di FTP, kemudian dalam FTP user saya ini ada folder yang namanya FTP lagi, kemudian di dalamnya ada nama folder files ya. Kemudian saya beri nama filenya itu nanti apa ya, contohnya tugas FTP .txt, enter. Oke, sudah terbuat. Oke, ini saya sudah buat, saya coba lihat ya. ls kemudian slash tc anunya ya, rootnya, kemudian home FTP files, enter. Oke, di sini sudah di dalam folder files ini sudah ada tugas ftp.txt. Nah, seharusnya di sini juga sudah ada ya, karena di dalam files ini yang notabene-nya ini adalah files di sini. Ini seharusnya ini foldernya di sini seharusnya isi dari folder itu. Seharusnya ada teks ya, tugas ftp.txt. Nah, coba kita refresh. Nah, ini sudah ada ya. Sudah ada. Oke, jadi di sini adalah file saya ya. File saya, kemudian di sini adalah file Ubuntu server. Jadi kalau misalnya saya download, saya bisa klik download saja langsung. Atau kalau saya mau, saya langsung drag ya. Di sini ada folder saya. Ini ada partisi saya Windows. Kemudian di sini saya klik ini, kemudian saya bisa drag langsung ke sini ya. Di sini karena saya sudah drag, jadi saya oke saja, override, klik open. Nah, ini masih kosong ya, karena memang saya buatnya cuma file kosong di sini. Oke, silakan dieksplor. Yang jelasnya klien FTP client itu sudah bisa mengirim file ya, dan mendownload file dari server seperti contoh yang ini ya. Oke.